Apa tujuan melukat? Melukat itu yaitu membuang penyakit kita yang ada di dalam tubuh. Karena kelahiran kita sekarang memikul 7 kutukan dosa kelahiran kita. Maka sebaiknya kita melakukan pekelam terlebih dahulu untuk melebur dosa-dosa kita agar dosa-dosa itu bersih dari tubuh kita. Kenapa kita memikul dosa kelahiran? Karena setiap kelahiran ketujuh harus menebus kutukan kelahiran sebelumnya. Contoh kelahiran pertama, yaitu melahirkan kelahiran kedua memikul kutukan kelahiran pertama. Terus kelahiran ketiga memikul kutukan kelahiran yang kedua. Terus kelahiran yang keempat memikul kutukan kelahiran ketiga. Kelahiran kelima memikul kelahiran keempat. Kelahiran keenam memikul kelahiran kelima. Kelahiran ketujuh memikul kelahiran keenam. Nah, semua dosa-dosanya itu dilahirkan setelah diproses di inti api di Sabda Petala, di perutnya alam semesta. Di sanalah roh itu diproses, dosa-dosanya dibuang ke kawah Candramuka, kejujurannya dan kebaikannya selama 7 turunan itu dijadikan kekuatan dewa, kekuatan alam semesta. Keburukan dan dosa-dosa 7 turunan inilah dilahirkan jadi binatang setelah manusia itu terlahir. Ada yang terlahir jadi anjing, ada yang terlahir jadi burung, ada yang terlahir jadi sapi, ada yang terlahir jadi kuda, ada yang terlahir bermacam-macam. Makanya banyak ada orang melihara anjing, banyak ada melihara kucing, banyak ada melihara burung, banyak. Nah, kalau dia dilahirkan jadi penyakit, ada jadi ulat, ada jadi lintah, ada jadi ulat tikah, ada jadi ular. Nah, itulah yang ada dalam tubuh. Kalau ada ulat di dalam tubuhnya itu dia sering gatal, mentil-mentil, itu ada jadi ulat belatung, lalu keluar dia genit, dia gatal, dia ada yang jadi ular, terus dia sakit pinggangnya dililit-lilit rasanya, ada jadi lipan, setiap siku-sikunya sakit. Nah, itulah berarti dosa-dosanya dari 7 turunan sebelumnya itu dijadikan nap-nap namo-namo, dijadikan ntip-ntip kawah. Nah, itulah menyebabkan dia sakit. Manusia itu bukan amalia, yang semuanya tahu itu dosa kelahirannya yang dia bawa. Makanya perlu melakukan pekelam. Tatwa susila upacara itu harus jalan kalau kita lunas penyucian di pura. Kalau tanpa melakukan ritual tatwa susila upacara itu kita manyus ke pura, namanya itu membuat cana aja satu, cuma pindah manyus saja di pura tidak akan merubah keadaan. Bahkan yang melukat datang ke pura meruntuhkan energi elektron yang negatif sehingga meruntuhkan energi pura di tempatnya tangkil. Maka manusia yang senang melukat kemumai tanpa menggunakan tatwa susila upacara, dia hanya manyus saja datang ke tempat suci. Marilah kita belajar ikhlas. Tanpa keikhlasan kita tidak akan bisa menemukan hasilnya. Begitu juga kalau kita mudah sakit, peliharalah piaraannya dengan baik. Baik memelihara anjingnya, burungnya, apapun, dirawat, dimandiin, dikasih makan. Jangan memukul apalagi membunuh. Coba dipukul anjingnya pasti mudah sakit. Nah, di sanalah kita harus memelihara piaraan kita dengan baik agar kita juga merawat tubuh ini, juga merawat ciptaan yang lain, baik berupa binatang, baik berupa tumbuh-tumbuhan. Karena dosa-dosa manusia sebelumnya itu dilahirkan jadi binatang, dilahirkan jadi tumbuh-tumbuhan, dilahirkan jadi namo-namo. Makanya manusia mudah sakitnya kalau dia penuh dosa kelahirannya. Itu menurut matriknya Sabda Petala alam semesta kitab Bono Bangsul. Dan menurut fisika kuantumnya nyata, atau menurut ilmuwan, menurut fisika kuantum, dunia ini tidak sekedar kuantum, ada dimensi lain yang tidak tampak pada manusia.
Sains filsafat berhubungan sama fisika kuantum. Kalau kita bicara fisika kuantum, ada dua perspektif. Perspektif sains dan teknologi. Dua, ada perspektif filsafat. Teknologi kuantum yang bersinggungan dengan dunia metafisika. Astral fisika dalam teori kuantum. Astral fisika mempelajari kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari terkait alam semesta. Kosmologi adalah cabang metafisika yang mengkaji tentang realitas ruang dan waktu, bahkan mengkaji tentang kesadaran hubungan antara raga dan jiwa. Berbagai macam penyakit yang menyerang umat manusia karena dari 7 keturunan kutukan dosa yang dipikulnya, maka sering malpraktek. Sakit kepala bisa ada di pinggang pusat sakitnya, sakit di tangan kanan bisa di inan batis penyakitnya. Nah, disinilah seorang dokter harus mempelajari ilmu sainsnya, kematerialisisnya, berpandangan filosofis, atau lebih agamis, percaya mistis atau goib. Cara fisika kuantum mendeskripsikan dunia ini menaruh pada konteks spiritual. Fisika kuantum itu semacam idealisme sebagai dari dunia ini yang tak kita bisa lihat, tapi itu nyata. Semakin banyak dosa, semakin sering melakukan pekelam untuk melebur semua dosa-dosa yang manumadi jadi buruan agar kita selamat. Bukan kita aja yang selamat, alam semesta ini pun selamat, dibuat oleh perbuatan kita. Nah, itulah tujuan mempekelam. Biar gak mempekelam mempekelam. Orang badan punya itu bukan untuk semakin dipakai numpuk kekayaan, semakin besar akan mengumpulkan dosa lagi. Di sana umat manusia perlu madana punya ke yatim piatu, madana punya ke panti jompo, madana punya ke tempat ngadanan pelingih, madana punya untuk ritual pembersihan diri. Nah, itulah bagian dari kalau kita datang ke pura tanpa melakukan penyupatan, ini perlu pembersihan. Inilah simbol alam semesta Bantan ini. Inilah yang akan membersihkan inti atom tubuh agar elektron Paramatma yang memutari bumi, yang memutari tubuh jadinya seimbang dan bersih. Nah, sekarang ini saya hanya memberitahu arti dari mepekelam. Artinya itu membersihkan dosa-dosa semeton untuk dikembalikan lagi atmanya menujur menunggal sama Brahman, karena semeton sudah melakukan penyupatannya. Nah, itu arti dari mepekelam. Maka dana punya itu perlu, bukan ke pura itu membakti kamu, berarti semeton elektron semeton masih dalam kegelapan, membakti ke pura tanpa penyupatannya. Nanti para atma elektron yang ada di sana nanti ikut gelap dibuatnya rod pura. Nah, di sanalah terjadi bencana, kebakaran, gempa bumi, tsunami, puting beliung, hancur dibuatnya akibat manusianya sendiri yang mengotori tempat suci itu. Nah, makanya jaga tempat sucinya. Usahakan jangan di mandalan yang utama itu dimasukkan pemedak tanpa melakukan penyupatan. Kecuali dia melakukan penyupatan, silahkanlah. Kalau enggak harus dijabel dia, jabel tengah atau jabel sisi biar tidak rerat. Di samping itu juga kalau kesurupan di pura itu harus jangan dikasih. Untuk apa dia kesurupan di pura itu nggak boleh. Berarti kesurupan tanpa bantan tanpa apa itu yang salah. Berarti itu harus melakukan penyupatan terus supaya menghilangkan kesurupannya. Kecuali diminta nedonin betara, tapi kalau apa-apa kesurupan itulah yang perlu dibersihkan. Karena saya berbicara berdasarkan pengalaman, saya berbicara berdasarkan apa yang telah saya alami selama ini. Nah, itulah yang terjadi. Di samping itu juga harus ditekankan di sini, semakin semeton tidak pernah badana punya, semakin semeton tidak pernah beriadnya, semakin semeton tidak pernah sumbangan yatim piatu, semakin buruk energi semeton di dalam tubuhnya, semakin tidak merasa sakit semeton dalam tubuhnya.